Tapi kan di sisi lain, meskipun aku punya keinginan yang kuat agar impian ini tercapai, tapi kan disuruh juga melepaskan gitu atau detach. Nah, bagaimana tuh? Insya Allah bakal ada momen dimana kita bakal dikasih petunjuk, dikasih ide, dikasih pencerahan kepada apa yang jauh lebih baik dari apa yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Diana Sutari. Oke, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang gimana sih Kak menggabungkan gitu antara harus yakin, tetap yakin dengan melepaskan atau detach gitu. Di satu sisi kita disuruh yakin, tapi di sisi lain kita juga harus melepaskan gitu. Nah, bagaimana gitu mengkombinasikan keduanya gitu, entah kita dalam ngamalin sholawat dan juga menerapkan law of attraction. Nah, untuk seperti apa lengkapnya, simak terus videonya ya. Aku punya impian nih Kak, aku pingin banget impian ini tercapai. Misalnya kita sebut impiannya nih A gitu ya. Nah, tapi kan di sisi lain, meskipun aku punya keinginan yang kuat agar impian ini tercapai, tapi kan disuruh juga melepaskan gitu atau detach. Nah, bagaimana tuh? Bagi aku ya, yakin itu bagian dari melepaskan, dan juga melepaskan itu juga bagian dari yakin. Jadi keduanya itu bukan hal yang terpisah gitu. Orang yang yakin dia bakal detach, dan orang yang detach dia bakal tetap yakin. Kalau ngomong soal yakin itu lebih lekat gitu ya, lebih erat kaitannya dengan agama gitu. Nah, kita kan sejak kecil diajarin gitu ya untuk punya iman gitu, punya iman atau punya keyakinan, belief gitu. Bahkan ke Allah ya, Allah itu kan maha gaib gitu, nggak terlihat, tapi kita disuruh tetap yakin bahwa Allah itu ada. Nah, jadi kalau ngomongin keyakinan itu erat kaitannya dengan agama. Nah, kita kan ya sama Allah gitu disuruh berdoa ya. Apapun doa kita ya, itu bakal diijabah gitu, bakal dikabulin sama Allah. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku perkenankan itu kan, ada firmannya gitu di Al-Quran. Jadi kalau kita punya keinginan, ya udah doa aja gitu, minta aja ke Allah. Kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah tentang keinginan yang sedang kita punyai sekarang dengan penuh keyakinan bahwa Allah bakal mengabulkan setiap doa hambanya. Udah dengan keyakinan seperti itu aja gitu. Selama doa-doa yang kita panjatkan ya emang untuk kebaikan gitu, doa-doa yang baik. Dan seperti yang aku sering bilang ya, kita kalau punya keinginan, punya hajat yang ingin diraih, berdoa kepada Allah, datang kepada Allah, jangan sendirian, tapi dengan sungguh-sungguh bawa amalan terbaik dan minta temenin Rasulullah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memperbanyak amalan sholawat. Makanya di channel aku itu lebih banyak hal yang berkaitan dengan ngamalin sholawat gitu, karena ya kita ingin ngajak ya teman-teman yang lagi punya impian, punya hajat atau punya masalah untuk datang lagi ke Allah itu nggak sendirian gitu, tapi butuh perantara, butuh teman. Siapakah itu? Ya tentu aja Rasulullah gitu, satu-satunya yang dikasih wewenang untuk memberikan syafaat atau pertolongan atau perantara kepada umatnya. Jadi ya itu gitu, kita punya keinginan, datang aja ke Allah dengan memperbanyak amalan sholawat. Nah, kalau udah minta, udah berdoa kepada Allah, apalagi dengan ditambah dengan memperbanyak amalan sholawat sebelum berdoa, nah maka ya udah, itu langkah selanjutnya adalah detach. Kan kita udah yakin nih ya bahwa setiap doa pasti bakal terkabul. Nah, makanya waktunya untuk detach. Detach itu melepaskan proses doa tersebut kepada Allah gitu. Jadi kalau orang yang detach, orang yang yakin, dia nggak bakal mempertanyakan gitu. Kalau dari buku yang aku baca ya, buku Loa yang aku baca ya, kadang orang itu habis berdoa masih mikirin bagaimananya, kapan terjadinya. Nah, itu sama aja kayak kita lagi mengejek doa kita gitu. Di buku tersebut ditulis kayak gitu. Orang yang habis berdoa kadang mengejek doanya sendiri. Nah, maksudnya di sini adalah kalau kita udah berdoa, ya udah serahin prosesnya kepada Allah gitu. Jangan dipikirin lagi.
kapan terjadinya, bagaimana prosesnya, dan apa hasilnya gitu ya. Kita nggak mikirin output. Kalau di law of attraction itu, kita nggak terikat dengan hasil gitu. Jadi ya udah, kita tinggal minta dan lepasin gitu. Prosesnya kepada Allah gitu. Kalau Loa bilangnya universe kan. Nah, kasusnya gini nih, biar gampang. Misalnya nih, ada teman-teman yang punya keinginan yang kuat untuk lolos CPNS misalnya. Karena ini sering banget ya jadi apa ya, banyak gitulah teman-teman yang punya impian untuk jadi PNS gitu, atau lolos tes CPNS. Nah, Kak, aku pingin banget lolos tes CPNS gitu. Nah, ya udah, kamu ini berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, diiringi dengan memperbanyak sholawat gitu ya, dengan riyadhah sholawat. Nah, setelah itu ya, jangan lupa juga pada prosesnya ya. Kan kalau kita mau ikut tes, tentu aja kita belajar kan sebelum tes tersebut. Nah, pada saat kita belajar gitu ya, jangan terlalu ngotot teman-teman. Jangan terlalu kayak, pokoknya aku harus belajar gitu. Harus semaksimal mungkin supaya lolos. Enggak, tapi kalau kita menerapkan LOA, belajarnya tuh relax, nyantai, enjoy, enggak tertekan. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Kalau kita udah berdoa, nah ikhtiarnya gitu ya, usaha yang kita lakukan itu dilakukan dengan enjoy, dengan relax ya. Nah, itu juga bagian dari detach gitu, melepaskan. Jadi nggak terlalu ngotot, nggak terlalu kayak tertekan, cemas, khawatir. Nah, kalau udah ada cemas, khawatir, nah itu bakal ya kita berada di low vibration gitu. Maka hasilnya ya itu tadi gitu. Mungkin entah gak lolos atau bagaimana gitu, karena masih ada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Nah, jadi ya kita ngamalin sholawatnya itu enjoy, berdoanya itu enjoy, lepas, belajarnya juga enjoy gitu. Jadi yakin dan detach ya, dalam waktu yang bersamaan itu dilakukan dengan relax, nyantai, tenang, enjoy. Atau di kasus-kasus yang lain sama aja gitu, misalnya nih teman-teman pingin dagangannya laris nih, lagi punya toko offline atau online, pingin dagangannya laris, ya udah gitu, jangan terlalu kayak ngotot, nggak usah terlalu kayak aduh harus bagaimana ya, kita lakukan dengan relax, promosinya relax, melayani pelanggan juga relax, atau juga bikin produknya juga relax gitu. Dan kita nggak kalau kita relax, kita nyantai, kita nggak bakal dikecewakan oleh ekspektasi kita. Karena apa? Karena kita enjoy, ikhtiarnya tuh enjoy gitu loh. Jadi pas misalnya nih hari tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita ya udah nggak apa-apa gitu, karena kita ngelakuinnya dengan relax, dengan nyantai. Nah, tapi nih ya, kebanyakan dari pengalaman aku sendiri, kalau kita relax, nyantai, enjoy, nggak terlalu ngotot, hasilnya itu justru di luar prediksi kita. Karena kita nggak menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi pada ikhtiar kita gitu. Kita lepas, kita percaya pada proses, kita percaya pada hasil yang akan Allah berikan gitu. Jadi kita tidak menggantungkan harapan, kita tidak berekspektasi pada ikhtiar kita, tapi kita percaya pada output, pada hasil yang akan Allah kirimkan. Kita tugasnya adalah memberikan yang terbaik dengan perasaan, dengan energi yang enjoy, relax, nyantai, bahagia, percaya, detach gitu, nothing tulus, tanpa ekspektasi pada ikhtiar kita. Kita hanya percaya pada Allah, pada hasil atau output yang bakal Allah kirim kepada kita. Dan seperti hukumnya LOA gitu ya, kamu akan menarik segala sesuatu yang sesuai dengan dirimu. Kalau kamu melakukannya dengan nyantai, bahagia, relax, itu ada di high vibration, maka hasilnya juga high gitu, tinggi juga gitu. Atau kalau di agama kita, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita nyantai, relax, bahagia, tenang gitu ya, nah berarti ya ntar dikasih sama Allah yang serupa juga gitu. Hasilnya yang bakal ngebahagiain kita juga. Kak, gimana kalau aku punya impian, terus aku udah mencoba untuk ini, ngamalin sholawat gitu ya, terus juga mencoba untuk detach, menerapkan LOA, scripting, afirmasi dan lain sebagainya, tapi ternyata sampai sekarang impian itu belum terkabul gitu, udah bertahun-tahun nih Kak. Nah teman-teman ya, dari pengalaman aku tuh gini, kalau punya impian, yang aku yakin itu dua. Satu, bakal dikabulin persis, atau yang kedua,
bakal diganti ya, bakal dikabulin jauh lebih baik dari apa yang aku minta. Nah, jadi kalau misalnya ini ya, kita udah berusaha, kita udah berdoa, kemudian apa yang kita dapatkan itu berbeda ya, pilihannya ada dua. Kamu mau tetap lanjut atau stop? Ya, maksudnya di sini tetap mau lanjut riyadhah sholawatnya atau enggak? Karena dari pengalaman aku gitu ya, selama ini meskipun impian aku misalnya belum terkabul, tapi karena aku terus ngelanjutin riyadhahnya, maka itu kayak apa ya, suatu saat ada momen dimana yang kita kayak dapat hidayah gitu, dapat pencerahan. Entah kita dibuka pintu hatinya, entah kita tiba-tiba kayak ada kretek gitu ya di dalam hati, atau tiba-tiba ada ide yang ngebuat kita kayak, oh kayaknya aku mau nyoba hal ini deh gitu. Nah, jadi ya dengan kita nerusin amalan sholawat kita, riyadhah kita, maka suatu saat itu ada momen dimana Allah akan ngasih hidayah yang ngebuat kita jadi kayak ini, menuju pada jalan yang jauh lebih baik dari apa yang kita impikan. Ini dari pengalaman yang aku rasain gitu. Kayak nggak pernah kecewa gitu dalam berdoa kepada Allah. Oh ya nih, kalau ngomongin tentang PNS, dulu tuh aku pingin ya habis lulus kuliah, terus ya udah ikut tes CPNS, terus ya jadi PNS gitu, impiannya kayak gitu. Tapi ternyata gitu ya, di tengah perjalanan aku tuh sekarang nggak kepingin lagi gitu. Bahkan aku cuman sekali ikut tesnya dan lolos administrasi, itu kan ada tes ya, itu aku nggak datang gitu, karena aku udah nggak ini gitu. Padahal kan dulu pingin banget jadi PNS gitu, tapi sekarang udah kayak nggak lagi gitu, karena ya itu ya, kalau kita ngelanjutin riyadhah sholawat kita, itu kayak bakal ada kayak hidayah lain, ada petunjuk lain yang jauh lebih baik dari apa yang aku impikan gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang punya impian, udah doain, sampaikan aja doa impiannya gitu. Sampaikan impiannya, lanjutin terus riyadhah sholawatnya. Ada momen ya, pasti bakal ada suatu momen kalau kita terus nih ya, terus ngelanjutin, terus percaya. Ada momen dimana akan ada hidayah gitu ya, ada ide atau ada kayak kretek di hati yang ngebuat kita itu kayak terbuka jalan untuk ke hal lain yang justru lebih baik dari yang kita bayangin. Jadi yakin ya, dengan detach itu adalah satu kesatuan gitu. Jadi kalau kita yakin ya, kita punya keinginan yang kuat, ya udah berdoa aja. Nah, habis itu detach, kita lepaskan. Nah, maka dalam proses kita yakin tersebut dan di proses detach tersebut, proses melepaskan tersebut, kita tuh enjoy, relax, nggak ngotot. Jadi bukan suatu yang bukan suatu yang bertentangan gitu. Udah sampaikan aja keinginan kamu. Kalau kamu emang pingin banget, kamu yakin banget tentang impian tersebut, ya udah doain terus gitu, doain terus dan detach, percaya pada Allah tentang prosesnya gitu, bahwa doa itu sedang diproses dan kamu ngelanjutin hidup kamu dengan enjoy, dengan relax, nggak terlalu ngotot. Dan di tengah perjalanan ya, kalau kita tetap yakin, tetap detach, kita ngelanjutin terus riyadhah sholawatnya, insya Allah bakal ada momen dimana kita bakal dikasih petunjuk, dikasih ide, dikasih pencerahan kepada apa yang jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Entah itu persis seperti apa yang kita minta atau jauh lebih baik. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @dnresutari ya. Di situ juga ada tentang ini kelas online dan juga program tebar kasih ya. Teman-teman bisa kepoin di Instagram aku, karena kalau yang di @dnresutari itu aku jauh lebih update ya, entah stories, entah aku nge-share tentang buku-buku yang aku baca gitu. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram aku di @dnresutari. Atau kalau yang pengen ikut kelas online, langsung aja hubungi admin di nomor ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam video ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.